Halo guys, jumpa lagi di Jajanan Marketplace. Hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki kipas angin yang berputar pelan ya guys. Pertama yang kita butuhkan alat-alatnya adalah obeng. Kemudian kita juga membutuhkan kuas untuk membersihkan kisi-kisi kipas angin dari debu. Kemudian juga kita membutuhkan cutter untuk mengupas kabel yang akan kita sambung. Kemudian di sini kita butuh heat shrink, atau kalau tidak ada heat shrink kita bisa pakai isolasi ya guys. Baik guys, selanjutnya di sini saya menggunakan korek untuk memanaskan heat shrink agar dia bisa menyusut dan menutupi kabel yang kita sambung ya guys. Langkah awal yang akan kita lakukan, pertama kita akan membongkar kipas anginnya dulu ya guys. Di sini ada pengunci untuk membuka kisi-kisi paling depan dari kipas angin. Cukup ditarik saja ya guys untuk cara pelepasannya. Di sini ada 3 kunci untuk melepas kisi-kisi kipas angin di bagian paling depan. Kemudian cukup diangkat saja, maka kisi-kisi paling depan akan terbuka ya guys. Di sini terlihat ya guys, debu-debunya banyak sekali yang menempel di kisi-kisi dari kipas angin ini. Untuk itu saya menggunakan kuas ini untuk membersihkan kisi-kisi dari kipas angin ya guys, agar debu-debu yang menempel bisa dihilangkan. Baik guys, untuk langkah berikutnya kita akan membuka baling-baling dari kipas angin ini ya guys. Di sana terlihat ada baut yang menempel, fungsinya untuk mengunci kipas agar tidak terlepas pada saat berputar ya guys. Ini harus kita buka dengan menggunakan obeng sebelum kita bisa membuka baling-balingnya ya guys. Setelah bautnya sudah terlepas, kita juga bisa membuka baling-balingnya. Kemudian di sini kita bersihkan dengan menggunakan kuas untuk menghilangkan debunya. Jika debunya sudah lengket dan kuasnya tidak mampu untuk membersihkan, kita bisa menggunakan aluminium yang biasa kita gunakan untuk mencuci piring dengan ditambah air, kemudian kita gosokkan baling-baling ini ya guys. Ini khusus untuk baling-baling yang terbuat dari bahan aluminium ya guys. Kalau dari bahan plastik nanti akan menyebabkan tergores-gores guys. Untuk langkah berikutnya kita akan membongkar seluruh bagian dari kipas angin ini ya guys, agar bisa kita lihat posisi dari kapasitor dan dinamo dari kipas ya guys. Pertama kita bisa buka semua baut yang menempel pada kipas ya guys. Di sini kita akan membersihkan seluruh bagian mulai dari kisi-kisi bagian belakang dari kipas. Kemudian kita juga akan membersihkan rumah dari dinamo kipas ini ya guys.
Baik guys, setelah semua bagian sudah terbuka dan rumah untuk dinamo sudah terbuka, sekarang kita bersihkan bagian dalam dengan menggunakan kuas agar bagian dalam kipas bisa bersih dari debu ya guys. Baik guys, selanjutnya kita akan membuka kapasitor dari kipas angin ini ya guys. Di sini ada baut atau skrup, bisa kita buka dengan menggunakan obeng. Untuk kipas ini menggunakan kapasitor dengan ukuran 1,2 mikrofarad ya guys. Di kapasitornya tertulis seperti itu. Jadi saat menggantinya nanti kita harus samakan ukuran dari kapasitor itu sendiri ya guys. Di sini saya menggunakan gunting untuk memutus kapasitor yang sudah rusak dengan ukuran kabel yang lebih panjang pada dinamo dibanding kabel yang ada pada kapasitor ya guys, untuk memudahkan kita pada saat nanti penyambungan kabel ya guys. Baik guys, inilah kapasitor pengganti yang baru saja kita beli dari marketplace ya guys. Kali ini saya membeli kapasitor dengan beberapa ukuran ya guys. Saya membeli kapasitor dengan ukuran 1,2, 1,5, dan 1,8 mikrofarad ya guys. Ini semua untuk cadangan dan beberapa kipas angin yang sedang rusak yang ada di rumah ya guys. Selanjutnya untuk pemasangan kapasitor kita siapkan heatsink. Kemudian heatsink ini kita bagi dua dengan ukuran kurang lebih sekitar 1 cm ya guys. Ukuran segini cukup untuk penyambungan kabel dengan ukuran yang kecil ya guys. Heatsink yang sudah kita potong tadi masing-masing kita masukkan ke dalam kabel ya guys. Kemudian kabel kapasitor yang baru kita sambungkan dengan bekas kabel dari kapasitor yang lama ya guys. Pemasangannya cukup mengikuti seperti pemasangan pada kapasitor yang lama ya guys. Selanjutnya heatsink yang sudah kita masukkan ke dalam kabel kapasitor yang baru tadi kita tarik ke atas untuk menutupi sambungan, atau jika menggunakan isolasi seperti biasa bisa kita langsung isolasi ya guys untuk sambungannya. Heatsink yang sudah tadi kita pasangkan pada sambungan kemudian kita panaskan dengan menggunakan korek. Fungsinya agar heatsink bisa merapat dan menutupi sambungan yang tadi ya guys. Selanjutnya kita lakukan perlakuan yang sama pada kabel kapasitor yang lain ya guys. Kemudian kita panaskan seperti kabel yang pertama agar heatsink bisa mengerucut dan menutupi dari sambungan yang tadi ya guys. Setelah penyambungan kapasitor sudah selesai, kemudian kita tempatkan kembali kapasitor di dekat dengan dinamo dari kipas. Selanjutnya kita rakit kembali kipas.
Baik guys, setelah semua pemasangan sudah selesai, kita cek kembali ya guys, takutnya ada mur yang ketinggalan guys. Setelah itu kita coba ya guys, bagaimana kualitas dari kapasitor yang sudah kita pasang ya guys. Terima kasih untuk semua yang menyaksikan dari awal sampai akhir, mengikuti langkah tutorial dari pemasangan kapasitor ini ya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum.